Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, nosotros del grupo 4 Halo, kami dari kelompok 4 presentaremos material akan mempresentasikan tentang sobre carbohidratos. karbohidrat. Me llamo Sutiadi, mucho gusto. Watashi wa Septian desu. My name is Hildan. Tinim Adim Meisha Tanetmak. Aaron Esmi Elis, selamat menyaksikan video pembelajaran dari kami. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang definisi, sifat fisika dan kimia, klasifikasi, struktur, kebutuhan karbohidrat, analisis kuantitatif dan kualitatif, perhitungan kadar, serta pelindungan diri saat menganalisis karbohidrat. Pertama, ada definisi dari karbohidrat. Karbohidrat secara umum didefinisikan senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan pada umumnya, unsur hidrogen, oksigen, dan karbon dalam komposisi menghasilkan H2O. Sebagian besar kemungkinan diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Adapun rumus umum dari karbohidrat adalah CnH2O(N) atau CH2ON. Energi kimia yang terbentuk akan disimpan di dalam daun, batang, umbi, buah, dan biji-bijian. Karbohidrat yang terdapat pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada available karbohidrat, yaitu karbohidrat yang tersedia, merupakan karbohidrat yang dapat dicerna dan dimetabolisme sebagai karbohidrat. Yang kedua, unavailable karbohidrat, yaitu karbohidrat yang tidak tersedia, merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan manusia sehingga tidak dapat diabsorpsi. Proprietà fisiche e chimiche atau sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama ada sifat fisika. Sifat fisika dari karbohidrat itu ada pada suhu kamar berupa zat padat, kebanyakan senyawanya tidak berwarna dan memiliki struktur bubuk. Lalu berupa zat padat amorf atau seperti pati, berupa serat yang bersifat basa seperti selulosa, dan sebagian besar karbohidrat memiliki sifat dapat memutar bidang polarisasi cahaya, serta memiliki stereoisomer, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus struktur sama, tetapi konfigurasinya berbeda. Lalu ada sifat kimia dari karbohidrat. Yang pertama itu jumlah isomer ruang karbohidrat, yaitu 2 pangkat N, dengan N menyatakan jumlah atom C asimetri. Yang kedua, semua karbohidrat bersifat optis aktif. Terus, monosakarida dan disakarida berasa manis dan larut dalam air. Sedangkan polisakarida berasa tawar dan tidak larut dalam air. Di sini ada funzione dei karbohidrat, yang artinya fungsi dari karbohidrat. Yang pertama adalah karbohidrat adalah sumber energi utama bagi manusia dan hewan, karena karbohidrat dapat menyediakan energi yang instan. Yang kedua adalah glukosa dipecah dalam tubuh melalui reaksi glikolisis dan siklus Krebs untuk menghasilkan ATP atau energi. Yang ketiga, glukosa adalah sumber dari energi yang disimpan dalam hati dan otot. Di manusia dan hewan, glukosa disimpan sebagai glikogen dan pada tumbuhan disimpan sebagai pati. Yang keempat, karbohidrat yang disimpan akan digunakan untuk cadangan energi, tidak seperti protein yang digunakan untuk membangun tubuh. Yang kelima, karbohidrat adalah perantara dalam sistem protein dan lemak. Yang keenam, karbohidrat membantu dalam regulasi jaringan saraf dan merupakan sumber energi bagi otak. Selanjutnya, karbohidrat yang mengandung banyak serat dapat mencegah sembelit. Selanjutnya, karbohidrat juga membantu dalam sistem modulasi dan kekebalan tubuh. Lalu di sini ada kebutuhan karbohidrat bagi manusia. Yang pertama, akibat kekurangan karbohidrat, berat badan turun. Yang kedua, rentan terhadap flu. Yang ketiga, mudah terkena penyakit jantung. Kemudian menyebabkan tubuh cepat lelah, lemah, dan lesu. Kemudian mudah terkena depresi. Kemudian di sini ada akibat kelebihan karbohidrat. Yang pertama, sulit menurunkan berat badan. Yang kedua, kadar kolesterol semakin meningkat. Yang ketiga, sering merasa lapar. Kemudian rentan terkena diabetes dan mood mudah berubah. Kemudian ada klasifikasioni dei karbohidrati atau pengelompokan utama dari karbohidrat. Dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah golongan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana
karena molekulnya terdiri atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida dibedakan menjadi aldosa dan ketosa. Aldosa berasal dari gugus fungsi aldehid dan ketosa berasal dari gugus fungsi keton. Contoh dari aldosa itu ada glukosa dan galaktosa, sedangkan contoh dari ketosa adalah fruktosa. Kemudian, golongan yang kedua adalah disakarida. Disakarida adalah golongan karbohidrat yang terbentuk dari kondensasi dua molekul monosakarida. Misalnya, sukrosa atau gula tebu, laktosa atau gula susu, maltosa atau gula pati ini digabung menjadi disakarida. Disakarida ini merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air. Pengelompokan yang ketiga adalah oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai menghasilkan 3-10 monosakarida. Misalnya dextrin dan maltopentosa. Maltopentosa terdiri dari 5 monosakarida. Oligosakarida adalah polimer derajat polimerisasi 2-10 dan biasanya bersifat larut dalam air. Oligosakarida merupakan senyawa berisi 2 atau lebih gula sederhana yang dihubungkan oleh pembentukan asetal antara gugus aldehida dan gugus keton dengan gugus hidroksil. Dan klasifikasi keempat merupakan polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang terbentuk dari banyak molekul monosakarida sebagai monomernya, misalnya pati atau amilum, selulosa, dan glikogen. Rumus umum polisakarida yaitu C6H10O5N. Kemudian ada struktura dari karbohidrati atau struktur dari karbohidrat. Gambar pertama yaitu menunjukkan struktur dari monosakarida yaitu glukosa. Kemudian pada gambar kedua menunjukkan struktur dari disakarida. Pada struktur pertama merupakan sukrosa. Sukrosa merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Kemudian pada gambar kedua menunjukkan maltosa. Maltosa adalah gabungan dari glukosa dan glukosa. Sedangkan laktosa adalah gabungan dari glukosa dan galaktosa. Kemudian yang ketiga ada struktur dari oligosakarida. Pada gambar di sini terdapat struktur dari disakarida karena disakarida merupakan bagian dari oligosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, tetrasakarida, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada struktur dari polisakarida dengan contoh amilopektin. Amilopektin ini merupakan rantai bercabang amilum yang tersusun dari beberapa monomer monosakarida alfa glukosa. Sekarang kita masuk ke dalam pengujian analisis karbohidrat. Analisis kimia dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif, yaitu untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kandungan karbohidrat dalam sampel. Yang kedua adalah analisis kuantitatif, yaitu untuk mengetahui kadar. Jadi untuk mengetahui berapa banyak karbohidrat yang terdapat dalam sampel tersebut. Lalu sekarang kita masuk ke metode analisis kualitatif. Uji hemolis ini didasarkan pada dehidrasi monosakarida jenis pentosa oleh asam sulfat pekat menjadi plural dan golongan eksosa menghasilkan hidroksimetil purpural. Lalu untuk prosedurnya sendiri, yang pertama masukkan 15 tetes sampel ke tabung reaksi, lalu tambahkan 3 tetes Freximolis, lalu miringkan tabung. Setelah itu aliri dengan 1 ml H2SO4 pekat melalui dinding agar tidak bercampur. Setelah itu, reaksi positif ditandai dengan cincin berwarna ungu pada batas kedua lapisan tersebut. Lalu di gambar samping kanan itu ada mekanisme reaksi dari uji hemolis itu. Yang kedua yaitu ada uji iodium. Uji tersebut yaitu berdasarkan beberapa mili sampel yang ditetesi dengan iodium dan akan membentuk kompleks adsorpsi dengan warna yang spesifik. Prosedurnya itu yang pertama, masukkan 3 tetes sampel ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 2 tetes larutan iodium dan amati warna spesifik yang terbentuk. Dan ada gambar di sebelah kanan yaitu merupakan reaksi yang terjadi selama penentuan dengan cara iodium. Selanjutnya untuk uji
analisis kualitatif yang ketiga itu ada uji Benedict. Didasarkan pada penamaan larutan Benedict terhadap sampel karbohidrat untuk mengetahui kandungan gula pereduksi pada sampel tersebut. Prosedurnya sendiri yang pertama, masukkan 5 tetes sampel ke tabung reaksi, tambahkan 15 tetes reaksi Benedict, lalu didihkan di atas api kecil selama 2 menit atau masukkan ke dalam penangas air, mendidih selama 5 menit. Setelah itu, dinginkan perlahan-lahan lalu lihat endapan yang terbentuk. Lalu, seperti yang di awal tadi, untuk yang digambar kanan itu adalah mekanisme reaksi dari uji Benedict. Yang keempat yaitu ada metode Seliwanov. Metode ini didasarkan pada dehidrasi fruktosa oleh HCl menghasilkan hidroksimetilfurfural dengan penambahan desosional. Dipanaskan dan akan mengalami kondensasi membentuk kompleks berwarna merah orange. Prosedur penentuannya yaitu masukkan 5 tetes reaksi Seliwanov ke dalam tabung reaksi. Lalu didihkan di atas api kecil selama 30 detik atau dalam penangas air mendidih selama 1 menit. Lalu hasil positif ditandai warna orange. Dan di sebelah kanan ada mekanisme reaksi yang terjadi selama proses Seliwanov. Untuk yang terakhir dari analisis kualitatif ini yaitu uji asam musat. Dilakukan untuk membedakan antara glukosa dan laktosa. Larutan uji dicampurkan dengan HNO3 pekat, kemudian dipanaskan karbohidrat dengan asam nitrat pekat akan menghasilkan asam yang dapat larut. Namun, laktosa dan galaktosa menghasilkan asam musat yang dapat larut. Lalu untuk prosedurnya, yang pertama masukkan 10 tetes sampel dan 2 tetes HNO3 ke tabung reaksi. Panaskan dalam penangas air mendidih sampai volumenya kira-kira 2-3 tetes. Amati di bawah mikroskop. Lalu untuk yang gambar kanan tersebut adalah mekanisme reaksi dari uji asam musat itu. Sekarang kita masuk ke dalam analisis kuantitatif. Yang pertama, metode pertama yaitu metode Loeb-Scrull. Bagaimana sih prinsip dari metode tersebut? Jadi metode prinsip dari metode Loeb-Scrull ini yaitu reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh monosakarida. Monosakarida di sini yaitu monosakarida bebas akan mereduksi larutan basah dari garam logam menjadi bentuk oksidanya atau bisa juga jadi bentuk bebasnya. Kelebihan Cu2+ yang tidak tereduksi kemudian dititrasi dengan metode iodometri berdasarkan SNI nomor 01 strip 2891 strip 1992. Kalau begitu, reaksi apa saja sih yang terjadi selama penentuan karbohidrat dengan metode tersebut? Mula-mula, kupri oksida yang ada dalam reagen akan membebaskan iod atau I2 dari galam kalium iodida atau Ki. Lalu, banyaknya iod yang dibebaskan ekuivalen dengan banyaknya kupri oksida atau CuO. Lalu, banyaknya iod dapat diketahui dengan titrasi menggunakan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Untuk mengetahui bahwa titrasi sudah cukup, maka diperlukan indikator amilum. Setelah itu, apabila larutan berubah warnanya dari biru menjadi putih, berarti titrasi sudah selesai. Agar perubahan warna biru menjadi putih dapat tepat, maka penambahan amilum diberikan pada saat titrasi hampir selesai. Setelah itu, diketahui selisih banyaknya titrasi blanko dan titrasi sampel kemudian dikonversikan dengan tabel Loeb-Scrull yang sudah tersedia. Setelah diketahui selisih banyaknya titrasi blanko dan titrasi sampel, kemudian dikonversikan dengan tabel Loeb-Scrull yang sudah tersedia tadi yang menggambarkan hubungan antara banyaknya natrium tiosulfat dengan banyaknya miligram gula reduksi menurut Sudarma Aji S 1989. Jadi yang selanjutnya itu adalah metode Nelson-Somogy. Jadi apa sih prinsip dari metode Nelson-Somogy ini? Jadi prinsipnya itu berdasarkan pada proses reduksinya kupri oksida menjadi kupri oksida karena adanya kandungan senyawa gula reduksi pada bahan. Reagen yang digunakan biasanya merupakan campuran kupri sulfat, Na karbonat, natrium sulfat, dan KNa tatrat. Hasil reduksi kuprooksida yang bereaksi dengan arsenomolidat dan mereduksi menjadi molidinlu
Dan warna biru inilah yang akan diukur nilai absorbansinya. Intensitas warna biru yang terbentuk ekivalen dengan jumlah gula reduksi dalam sampel. Selanjutnya ada metode Antron. Bagaimana sih prinsip dari metode Antron tersebut? Prinsip dari metode Antron ini berdasarkan dari reaksi kemampuan karbohidrat untuk membentuk turunan furfural dengan keberadaan asam dan panas, yang kemudian diikuti dengan reaksi dengan Antron yang menghasilkan warna biru kehijauan. Uji Antron memiliki kelebihan dalam hal sensitivitas dan kesederhanaan ujinya. Kekurangan dari metode Antron adalah ketidakstabilan dari reaksi, sehingga perlu dilakukan persiapan reaksi atau reagen yang baru setiap harinya. Lalu, ada jenis reaksi atau bahan kimia yang digunakan dalam metode Antron. Yang pertama itu ada CaCO3 berfungsi untuk pengondisian basa atau antasid yang akan mengaktifasi enzim penghidrolisis pati dan mencegah hidrolisis pati dan inversi. Yang kedua ada penambahan aquades berfungsi sebagai pengencer. Lalu ada PB asetat berbentuk cair atau zat penjernih yang dapat mengikat zat pengotor atau mengendapkan asam organik, asam amino, protein, dan polifenol. Pada analisis stal gula, metode Antron berfungsi untuk mengendapkan partikel gula reduksi. Lalu, N-oksalat berupa serbuk berwarna putih mempunyai pH 8 dengan densitas 2,27 gram per cm kubik. Senyawa ini termasuk berbahaya jika terkena kulit, mata, dan tertelan. Fungsinya pada metode Antron yaitu untuk mengendapkan sisa PB asetat hingga terbentuk PB oksalat. Lalu yang terakhir, reaksi Antron berfungsi untuk membentuk senyawa kompleks biru kehijauan karena bereaksi spesifik dengan karbohidrat dalam asam sulfat pekat, alpha-naptol, dan reaksi Antron. Metode Volin. Prinsip analisis metode Volin adalah filtrat darah bebas protein dipanaskan dengan larutan CuSO4 alkali. Endapan CuO yang dibentuk oleh glukosa akan larut dengan penambahan larutan fosfomolibdat. Larutan ini dibandingkan secara kolorimetri dengan larutan standar glukosa. Metode Volin didasarkan pada reduksi preaksi volin, asam fosfomolibdat, dan asam fosfotungsat oleh gugus fenol pada tirosin dan triptofan, menghasilkan molibdenum warna biru yang dapat diukur secara kolorimetri atau spektrofotometri. Cara ini relatif lebih cepat dan lebih peka, namun warna yang dihasilkan kurang stabil. Kemudian metode enzimatis. Digunakan untuk penentuan gula tertentu dalam suatu campuran berbagai macam gula. Apabila cara kimia sulit dilakukan untuk menentukan gula secara individual dalam larutan tersebut. Enzim bereaksi spesifik dengan gula tertentu sehingga tidak akan ditemukan kesulitan untuk menentukan gula tersebut. Contohnya, penentuan glukosa dan fruktosa dengan bantuan enzim heksokinase atau HK dan adenosin 5-trifosfat atau ATP, dan penentuan laktosa dan galaktosa dengan bantuan enzim beta-galaktosidase dan enzim galaktosa dehidrogenase atau GALDH. Kemudian ada metode selanjutnya yaitu metode kromatografi. Kromatografi dilakukan dengan cara isolasi dan identifikasi karbohidrat dalam suatu campuran. Isolasi karbohidrat berdasarkan prinsip pemisahan suatu campuran atas perbedaan distribusi rasio pada fase gerak dengan fase diam. Fase gerak dapat berupa cairan atau gas, sedangkan fase diam dapat berupa padatan atau cairan. Kemudian metode terakhir yaitu metode fisis. Nah, prinsip percobaannya itu berdasarkan indeks bias, dilakukan dengan menentukan indeks bias karbohidrat dengan menggunakan refraktometer. Cara rotasi optis berdasarkan sifat optis dari gula yang memiliki struktur asimetris, dapat memutar bidang polarisasi, sehingga dapat diukur menggunakan alat yang dinamakan polarimeter atau polarimeter digital, di mana dapat diketahui hasilnya langsung. Namanya sakarimeter. Karbohidrat bersifat optik aktif. Molekul penyusun karbohidrat mempunyai susunan yang asimetri sehingga mempunyai kemampuan memutar bidang sinar terpolarisasi. Sini ada penentuan
karbohidrat secara kuantitatif, yaitu secara metode Loewe-Scroll. Prinsipnya itu hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida yang dapat mereduksi CO2+ menjadi CO+. Kelebihan CO2+ dapat dititrasi secara iodometri. Reaksi yang digunakan yaitu Na karbonat, asam sitrat, dan CuSO4. Lalu ada alat bahan dari metode Loewe-Scroll ini. Yang pertama alat yaitu neraca analitik Erlenmeyer 500 dan 250 ml, pendingin tegak, labu ukur 500 ml, gelas ukur, pipet tetes, corong, buret, hot plate, pipet gonok 10 ml, dan kertas saring. Sedangkan untuk bahan yang digunakannya yaitu HCl 30%, NaOH 30%, CH3COOH 3%, KiO 3, kertas lakmus, larutan Ki 20%, larutan H2SO4 25%, larutan H2SO4 2 normal, larutan tiosulfat 0,1 normal, indikator kanji atau amilum 0,5%, dan reaksi Loewe-Scroll. Kemudian pada prosedur percobaan yang pertama itu kita harus membuat larutan. Larutan preaksi-preaksi yang pertama itu ada preaksi Loewe-Scroll. Dengan cara melarutkan 143,8 gram Na2CO3 anhidrat kira-kira 300 ml di air suling. Sambil diaduk dan ditambahkan 50 gram asam sitrat yang telah dilarutkan dengan 50 ml air suling. Lalu tambahkan 25 gram CuSO4 5H2O yang telah dilarutkan dengan 100 ml air suling. Pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 1 liter dan tempatkan sampai tanda batas dengan air suling dan dikocok atau dihomogenkan. Biarkan semalaman dan saring bila perlu. Larutan Loewe-Scroll ini harus mempunyai pH 9,3 sampai 9,4. Kemudian yang kedua, larutan yang harus kita buat adalah larutan Ki 20%. Dengan menimbang 20 gram Ki dan dilarutkan dengan air suling sampai 100 ml. Dan yang ketiga, larutan yang harus dibuat adalah larutan amilum 0,5% dengan menimbang 0,5 gram amilum dan dilarutkan dengan air suling panas hingga 100 ml. Selanjutnya yaitu pembakuan larutan tiosulfat 0,1 normal. Yang pertama, timbang 0,1 gram KiO3 ke dalam Erlenmeyer, larutkan dengan 25 ml air suling. Selanjutnya, tambahkan 5 ml larutan Ki 20% dan 5 ml asam sulfat 2 normal. Selanjutnya, titrasi cepat dengan larutan tiosulfat 0,1 normal sampai larutan berwarna kuning. Selanjutnya, tambahkan 5 ml amilum 0,5%, lanjutkan titrasi sampai larutan biru menjadi tidak berwarna. Lalu, untuk prosedur yang terakhir yaitu untuk prosedur penentuan karbohidrat. Pertama, timbang dengan seksama lebih kurang 5 gram cuplikan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Lalu, tambahkan 200 ml larutan HCl 3%, didihkan selama 3 jam dengan pendingin tegak. Setelah itu, dinginkan dan netralkan dengan larutan NaOH 30% dengan kertas lakmus atau phenolphthalein dan tambahkan sedikit CH3COOH 3% agar suasana larutan agak sedikit asam. Pindahkan isinya ke dalam labu ukur 500 ml dan impitkan hingga tanda batas, kemudian saring. Setelah itu, pipet 10 ml saringan ke dalam Erlenmeyer 500 ml, tambahkan 25 ml larutan Loewe dengan pipet dan beberapa butir batu didih serta 15 ml air suling. Lalu, panaskan campuran tersebut dengan nyala yang tetap. Usahakan agar larutan dapat mendidih dalam waktu 3 menit. Gunakan stopwatch atau alat penghitung waktu lainnya. Didihkan terus selama 10 menit, dihitung dari saat mulai mendidih dan gunakan stopwatch atau penghitung waktu lainnya. Kemudian dengan cepat dinginkan dalam bak berisi es. Setelah dingin, tambahkan 15 ml larutan Ki 20% dan 25 ml H2SO4 25% secara perlahan-lahan. Titrasi secepatnya dengan larutan tiosulfat 0,1 normal. Gunakan penunjuk larutan kanji 0,5%. Kerjakan juga untuk larutan belangko. Ada perhitungan. Yang pertama, untuk mengetahui konsentrasi dari larutan tiosulfat, yaitu gram KiO3 per BE KiO3 dikali 1000 per mili tiosulfat. Yang kedua, untuk mengetahui kadar karbohidrat, yaitu
Mg gula dikali N tiosulfat per 0,1 dikali Fp dikali 100% dikali 0,9 per Ws dikali 1000. Dengan Ws yaitu bobot cuplikan dalam miligram, Fp yaitu faktor pengenceran, dan Mg gula yaitu glukosa yang dipergunakan untuk militiosulfat dalam miligram menurut tabel Lukes-Kroll. Selanjutnya ada tabel penetapan gula menurut Lukes-Kroll. Di sini kita dapat lihat bahwa 1 ml larutan natrium tiosulfat 0,1 normal sebanding dengan 2,4 mg glukosa, fruktosa, dan gula imersi. 1 ml larutan natrium tiosulfat 0,1 normal sebanding dengan 3,6 mg laktosa. 1 ml larutan natrium tiosulfat 0,1 normal sebanding dengan 3,9 mg maltosa, dan seterusnya. Ada MSDS. Yang pertama, HCl memiliki sifat fisika yang tidak berwarna, rasanya asam, berbentuk cairan, dan baunya kuat. Memiliki sifat kimia mudah larut dalam air, korosif, toksik, oksidator, dan eksoterm. Yang kedua, NaOH memiliki sifat fisika berwarna putih, berbentuk padatan, tidak berbau, dan memiliki sifat kimia mudah terbakar, eksoterm, higroskopis, dan hidroskopis. Yang ketiga, CH3COH atau asam asetat memiliki sifat fisika berbentuk cairan, tidak berwarna, dan berbau khas. Memiliki sifat kimia higroskopis, volatil, dan korosif. Yang keempat, KiO3 memiliki sifat fisika berbentuk kristal, berwarna putih, dan tidak berbau. Memiliki sifat kimia oksidator. Yang kelima, Ki memiliki sifat fisika berbentuk padatan dan tidak berwarna. Memiliki sifat kimia reduktor dan higroskopis. 6. H2SO4 memiliki sifat fisika berbentuk cairan, tidak berwarna, larut dalam air. Memiliki sifat kimia korosif, asam kuat, dan sangat reaktif. Yang ketujuh, Na2S2O4 memiliki sifat fisika padatan, berbentuk kristal, dan tidak berbau. Memiliki sifat kimia higroskopis, hampul, dan reduktor kuat. 8. Amilum memiliki sifat fisika padatan kristal, berwarna coklat, dan tidak berbau. Memiliki sifat kimia oksidator, volatil, dan reduksi fotokimia. Aturan yang terdapat dalam peraturan menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, agent shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. Yang kelima, setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan pertama atau P3K. Yang keenam, latihan keselamatan harus dipraktikkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Yang kedelapan, jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Yang terakhir, jauhkan alat-alat yang tidak digunakan, seperti tas, handphone, dan benda lainnya yang berada di atas meja. Selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri yang harus digunakan saat melakukan analisis kadar karbohidrat. Yang pertama, jas lab berfungsi untuk melindungi tubuh dari percikan atau tumpahan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, sepatu pelindung melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang ketiga, kacamata Google melindungi mata dan daerah sekitar mata dari percikan bahan kimia. Yang keempat, masker melindungi pernapasan yang terjadinya penghirupan dari zat berbahaya. Yang kelima, sarung tangan melindungi tangan dari ceceran bahan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh.